Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa qalallahu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para sahabat muhibin, salikin, dan juga para jamaah semuanya, semoga pada pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya kita senantiasa mendapatkan ridho, ma'unah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ya Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sahabat dan para alim, para ulama, izinkanlah mari kita belajar bersama-sama meneruskan ngaji kitab Ayyuhal Walad dari Imam Ghazali. Kitab ini sungguh sangat bagus karena ini adalah kitab pilihan dari beliau, dari Imam Ghazali, yang ditulis secara khusus kepada murid-muridnya. Yang muridnya tentu murid yang khusus. Jadi ini sangat tepat kalau kita ugemi, pegang, menjadi inspiring dan menjadi nilai yang harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, para salikin, mari kita mulai untuk meneruskan ngaji kita pada hari Kamis yang lalu di dalam kitab Ayyuhal Walad. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulufiha fit darain amin ya rabbal alamin. Walau qila aidan yablughu min mujarradil iman kulna na'am walakin mata yablughu wa kam min aqabatin ka'utin yaqta'uha ila ayyashila fa awwalu tilkal aqabati aqabatil iman wa nahu hal yaslamu min salabil iman amla wa idza wasalla hal yakunu khaiban muflisan. Para salikin yang saya hormati, kita pada satu pesan moral Imam Ghazali pada muridnya yang ketiga kemarin tentang ilmu itu harus diamalkan. Nah, mengamalkannya dalam konteks iman, Islam itu adalah ihsan. Karena itu di akhir minggu lalu kita menutup kitab ini dengan li'anna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat Allah, dan kita sudah bahas, rahmat Allah inilah yang menghantarkan kita bisa masuk surga. Ya, bukan karena kita mengaku amalnya banyak, bukan karena kita mengaku keturunannya siapa, dekat dengan siapa, mempunyai label apa. Tapi sungguh-sungguh orang masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Bukan karena kesombongan kita,
pengakuan kita alim, bukan. Rasul sendiri juga mengatakan wala anna, termasuk saya itu masuk surga, dicintai Allah itu karena rahmatnya, rahmat Allah. Nah, itu kan doanya Allah anjili rahmah wa nikmah wal barokah wa rahmah ya wal maghfirah. Itu biasanya gitu. Itu satu kata. Ya Allah turunkan kepada kami itu ada rahmatmu, barokahmu, maghfirahmu, keberkahanmu, kira-kira gitu. Ya. Kemudian hanya orang yang mendapatkan rahmat itu dikarenakan dia adalah orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu adalah amal. Biasanya amanu wa amil sholihah itu di dalam Al-Quran satu kata. Jadi tidak cukup kita merasa iman saja, tapi harus diamalkan. Kemudian Imam Ghazali mengatakan walau qila aidon, dan dikatakan juga, ya ada yang mengatakan iman beramal masuk surga. Yablughu bi mujarradil iman. Seseorang dapat mencapai yablugh, membawanya dia kepada surga itu cukup dengan iman. Apakah seperti itu? Imam Ghazali mengatakan, qulna na'am, lakin mata yablughu. Iya betul, karena iman itu mangkana akhiru kalimu la ilaha illallah dakhala jannah. Tetapi disebutkan ya mata ya yablughu, kapan kamu itu masuk surga kalau hanya iman. Nah, gitu loh. Jadi dengan demikian kita seringkali menihilkan ya, ada satu pendapat yang penting iman. Ya, hening, heneng, henung ya. Ya, kontemplasi saja tapi tidak pernah beriman, ini tidak dalam konteks yang benar di dalam menjalankan kesempurnaan Islam. Islam, iman, Islam, ihsan. Jadi itu satu kata, satu langkah, satu sikap. Jadi dengan demikian Imam Ghazali mengatakan na'am, lakin mata yablughu. Iya benar masuk surga, tapi kapan? Nah, yang membawamu ke sana itu kapan? Wa kam min aqabati atudin yaqta'uha ila ayyasil. Dan berapa banyak tanjakan, wa kam min aqabatin, karena orang masuk surga itu ada tanjakan. Orang pada sebuah mountain atau sebuah puncak itu kan harus ada tanjakannya. Ya, wa kam min aqabatin, ya, berapa banyak tanjakan yang sangat terjal, ya, yaqta'uha ila ayyasila, sehingga kamu itu berhasil masuk surga itu. Nah, ini disebutkan ya, kita bukan diledek ya, tapi ya ditanya, boleh Anda masuk surga, tapi kapan? Karena masuk surga itu ada tanjakannya. Nah, tanjakannya itu adalah amal. Di alam barzah ditanya amal. Alam mahsyar ditentukan amal. Mizan ditentukan oleh amal. Masuk surga atau neraka ditentukan oleh amal. Berapa lama, berapa juta tahun dulu di neraka baru masuk surga, itu juga tergantung amal. Dan itulah jalan terjal menuju akhirat, menuju surga. Jadi dengan demikian, yang di sini adalah yang terpenting ilmu, amal soleh itu harus dijadikan satu. Karena itu kita sangat senang kalau ada teman-teman yang namanya soleh itu ya, Mas Khairul Soleh, itu nama-nama yang bagus. Karena dengan amal soleh itulah yang bisa menghantarkan kita kepada masuk surga dalam terjal yang tidak terjal, gitu. Nah, fa awwalu tilkal aqobati aqobatul iman. Adapun awal yang pertama tilka
tilka, hal-hal yang menjadikan orang itu masuk surga, akobatul iman, yaitu jalan terjal pada iman dulu. Jadi kalau sudah iman, kita semua insya Allah mendapatkan tiket surga. Cuma tiketnya itu kelas premium, kelas diamond, atau gold, atau kelas perunggu. Kapan? Nah, itu. Tentu kita kan inginnya yang ya premium kan, yang VVIP. Wadkhulul jannata bighairi hisab. Insya Allah kita sedang mencoba menuju ke sana. Jadi dengan demikian disebutkan wa annahu al-islamu min salabil iman am. Apakah Anda dapat selamat tercabut imannya atau tidak? Jadi kalau iman itu iya punya apa? Punya tiket. Cuma masalahnya iman kita itu tercabut atau tidak. Karena itu di dalam Al-Quran kan banyak. Namanya iman itu bisa yazid, bisa mangkus. Iman itu bisa mengembang kuat. Dan iman itu juga bisa mangkus, bisa mungkert. Bisa mengkerut. Mengembang dan mengkerutnya iman itu tergantung amal. Jadi dengan demikian amal ini adalah, kalau saya ibaratkan, itu adalah mesin. Lah mesin itu bisa bobrok kalau tidak ada uli, tidak ada dipanasin, tidak ada zikir, tidak ada sholat malam, tidak ada istighfar, tidak ada sholat taubat, itu bisa mungkir. Sebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yazdadalladzi amanu imanan. Al-Quran sendiri mengatakan supaya kamu tuh beriman itu bertambah imannya apa? Nah, bertambah iman dalam konteks ini hanya dua. Amilus sholeh. Itu yang kedua zikrullah fi kulli waqtin, makan wa halin. Dalam situasi waktu, tempat, dalam suatu keadaan apapun kita semua harus berpikir. Itu bisa namanya yazid, bisa menambah keimanan. Tapi kalau nggak pernah zikir, nggak pernah sholat malam, nggak pernah membiasakan lidah kita berzikir apa saja, itu bisa mangkus, bisa mungkret. Nah, itulah yang disebut oleh Imam Ghazali. Dia akan tersebut namanya adalah apakah iman kita itu tercabut atau tidak. Wa idza wasalahal yakunu khaiban muflisan. Kalau kita hanya mengandalkan iman saja dan iman itu dalam keadaan mangkus, dalam keadaan mungkret, keadaan enggak berkembang mati, ya maka kita akan khaiban muflisan. Maka kita akan menjadi orang yang kecewa di dalam masa akhirnya nanti di yaumul akhir. Banyak loh ya yang masih mengatakan yang penting iman, amal itu nanti. Ibadah nggak penting, yang penting hati saya itu iman. Yang penting saya itu adalah mempercayai Allah. Kalau kita itu kan sifat Allah, ya nama Allah itu kan bagian dari iman. Al-makiroh hatak itu ya, kalau kita dulu di kampung ya, iman pada Allah, malaikat, hari akhir, takdir ya, kiamat. Nah, itu dulu guru-guru kita itu menyingkatnya pinter ya dulu itu, al-makiroh hatak. Pokoknya kalau Anda menjadi iman itu ya, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan mangkus dan yazid tadi, hubungannya dengan muflis, kita mengatakan merasa kita itu dekat dan iman pada Allah, padahal kita muflis, maka dengan kuncinya tadi amal soleh, zikir. Nah, orang yang amalnya soleh, orang yang banyak zikir, itu sejalan dengan surat Al-Ahzab. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Jadi
Dengan demikian tidak menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jadi kalau kita memperbanyak amal soleh, kita mendekatkan diri pada Allah dengan segala berbagai macam amalan yang hasanah, itu berarti kita menyerahkan diri pada Allah, tasliman. Saya ingin bertanya pada saya sendiri dan kepada kita. Kita itu tunduk pada Allah tasliman atau tunduk pada kepentingan? Apakah urusan Allah kita kalahkan dengan urusan kepentingan? Apakah akhirat kita kalahkan dengan urusan dunia? Apakah ibadah kita kalahkan dengan urusan jabatan? Kita introspeksi. Jadi kalau ukurannya tasliman bisa kita jaga, itu berarti amal soleh, berarti zikrullah, dan ujungnya kita itu adalah amanu wa amil soleh, dan ini kita berarti selamat dari terjalnya. Terjal. Nah, iman juga bisa berubah. Di dalam hadis Muslim disebutkan baridul bil a'mali fitanan ka qita'il laili madlimi yusbihur rajuli mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardhi minat dunya. Loh, itu sering terjadi. Malam iman, paginya kafir, kufur. Siang kufur, malamnya iman. Kalau ada masalah iman, tapi kalau sudah banyak kesenangan kufur. Nah, ini bagian dari sesuatu yang membahayakan karena kalau posisinya seperti itu, ya bi'udinahu bi'arwatil minan dunya, karena itu dia adalah menjual agamanya dengan dunia yang sangat kecil itu, dan itu keuntungannya tidak. Kemudian sampai pada kalimat ini, para salikin, sahabat-sahabat yang saya cintai, intinya adalah iman dan amal. Iman dan amal itu buktinya adalah memperbanyak zikir dan memperbanyak ibadah mahdhoh. Walaupun juga ada ibadah ghairu mahdhoh, ibadah muamalah. Oke, saya lanjutkan ya para salikin. Tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan kesalahan individual, tapi juga kesalahan kolektif sosial. Saya lanjutkan. Wa qala al-Hasanul Bisri yaqulu ta'ala ibadi yaumal qiyamah udkhulu ya ibadil jannati bi rahmati wa aqsimuha bi a'malikum. Imam Hasan Bisri, sebuah legend dari ilmu tasawuf, beliau mengatakan, ya, Al-Hasanul Basri yaqulu ta'ala li ibadi yaumil qiyamah, maka nanti anugerah Allah itu diberikan kepada di hari kiamat kepada siapa? Ya, dia mengatakan begini, Allah, Imam Bisri, Hasan Bisri, udkhulu ya ibadi, masuklah wahai para ibadah ahli abid, para hamba, al-jannah, surga, birahmati. Ingat lagi ya, masuk surga itu karena rahmat Allah. Jangan mengaku karena amal hebat kita. Kita belum tahu amal kita itu kapan dan di mana, berapa, diterima atau tidak, kita nggak tahu. Yang penting amal soleh. Yang penting amal soleh, ibadah demi ibadah. Ya, waqtasimuha bi a'malikum, dan itu semua berkaitan dengan apa? Dengan a'malikum, dengan amalmu. Kalau amalnya banyak, pendekatan diri dengan muraqabah kita dengan Allah banyak, tentu kita akan masuk surga. Nah, surga itu kan banyak. Jannatul Na'wa, Jannatul Fitr, Jannatul Aden, ya, dan macam-macam itu. Kita masuk mana nanti? Jadi
Pendekatan minimalis jangan diambil. Ya, yang penting masuk surga. Surga yang mana? Kapan? Berapa dulu dicuci? Nah, di neraka itu harus kita ambil satu sikap. Itu sebuah kesempurnaan yang paling optimal, yang VVIP lah. Kita harus berupaya seperti itu. Oke. Saya lanjutkan para salikin. Qala al-mu'allif hadzal kitab hukiya ar-rajulan min bani Israil abadallahu ta'ala sab'ina sanah. Fa'aradallahu ta'ala ayyajluhu 'alal malaikah fa arsalallahu billahi malakan yukhbiru annahu ma'atilkal ibadah la yaliku bihi dukhul jannah. Falamma balagha qala 'abid nahnu khuliqul 'ibad fayambaghi lana aynan nabatahu. Ini satu cerita hikayat di Bani Israel. Jadi seseorang didatangi oleh malaikat dan malaikat terjadi dialog. Dialognya begini, kamu siapa? Kata seseorang Bani Israel itu. Bani Israel itu ya iman pada Allah. Bukan dalam arti agama sekarang ya, yang Yahudi, tapi ini waktu itu masih dalam posisi yang tauhid. Kamu kan 70 tahun sudah ibadah. Sab'ina sanatan. Ya, iya, saya sudah ibadah. 70 tahun saya ibadah terus. Nah, kemudian malaikat itu akan menjelaskan posisi. Apakah orang yang sudah beribadah 70 tahun, malaikat itu menyebutkan dan berdialog dengan para orang Bani Israel itu begitu. Belum tentu loh, kamu itu walaupun 70 tahun masuk surga. Ya. Jadi disebutkan annahu ma'adilka ibadah la yaliku dukhul jannah. Ibadahmu itu belum tentu masuk surga walaupun kamu 70 tahun. Ya. Falamma balagha qal abid, seorang abid ini, seorang ahli ibadah, orang yang ahli tasawuf, orang yang suka qiyamul lail, mengatakan begini. Ya, ini diledek sama malaikat itu. Loh, kamu 70 tahun belum tentu masuk surga. Loh. Apalagi kita berapa? Umur 50, 60 yang kita sudah punya itu berapa yang kita ibadahkan khusus pada Allah berapa? 50% kah? Satu hari satu malam, 24 jam. Berapa yang untuk Allah? Lebih banyak dunianya atau untuk akhiratnya? Kita harus tanya masing-masing ya. Nah, seorang orang Bani Israil mengatakan, nahnu khuliqon lil ibadah. Fayambaghi lana anak buddha. Ya, kita ini diciptakan untuk beribadah. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk beribadah kepadanya. Fayambaghi lana anak buddha. Enggak peduli. Allah memasukkan surga, alhamdulillah. Allah memasukkan neraka, kira-kira gitu. Yang penting saya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kira-kira ini pakai teorinya Rabi'atul Adawiyah dengan konsep mahabbahnya itu. Ya Allah, kalau saya ibadah itu karena surgamu, jauhkan surga itu. Ya Allah, kalau saya itu beribadah kepada mencintaimu itu karena takut nerakamu, neraka itu datangkan kepada saya. Artinya karena dia sudah wahdatul wujud ya, dia sudah pada namanya mahabbah. Jadi ada ibadah yang karena mahabbah, yang kedua itu ibadah karena apa? Sesuatu yang khauf. Orang beribadah karena takut. Dan yang ketiga adalah orang yang ibadah karena ujroh. Seseorang ini dan Rabi'atul Adawiyah beribadah bukan karena ujroh dan bukan takut, bukan. Karena saya mencintaimu ya Allah. Loh,
Kalau orang sudah mencintai, kalau Allah sudah mencintai kita, ya apa mesti mlebu neraka? Kan enggak. Nah, seringkali kita itu ibadah karena takut neraka. Karena minta pahala, ujroh, upah. Kayak orang pekerja itu loh. Pekerja sehari-hari kerja digaji. Kita sebagai pegawai bulanan digaji. Lah, seharusnya kita dengan Allah itu tidak hitung-hitungan. Nah, ini kaget. Malaikatnya itu kaget dijawab, nahnu khaliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budah. Kami ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kok. Dan saya diciptakan itu ya memang untuk ibadah. Saya tidak bicara tentang surga dan neraka, ibadah. Hebat ya para salikin, Bapak Ibu sekalian. Moga-moga kita pada tahap makom itu. Mencintai, beribadah karena mencintai Allah. Oke. Terus itu malaikat bertanya lagi pada Allah kalau gitu. Ya Allah, seseorang hamba ini mengatakan seperti ini. Falamma roja'al malakul, kemudian malaikat itu kembali kepada Allah. Ilahi anta a'lamu bima qala. Ya Allah, ilahi kepadamu lah dan engkau lah anta a'lamu bima qala. Engkau yang tahu terhadap apa yang dikatakan Abidul minal Bani Israel itu. Abidul minal Demak. Abidul minal Jepara, misalkan itu ya. Pak Tukul enggak tahu dari mana ini. Abidul minal Pak Oni, misalkan dari Solo misalkan. Oh hebat. Nah, kemudian Allah mengatakan apa? Faqalallahu ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nukhridu anhu. Ishadu ya malaki anni qad ghafartu lahu. Allah mengatakan, Allah berfirman, idza huwa lam ya'ridu an ibadatihi, kalau seseorang itu tidak melengos, tidak memalingkan muka, dan dia hanya ibadah dan tidak memalingkan mukanya kepada saya, ya, dan fanahnu ma'al karami lanu ridu anhu, maka aku pun mempunyai sifat yang maha karam, dermawan, ya. Layak ridu anhu, aku tidak akan melengos kepada orang itu. Melengos itu apa ya? Memalingkan muka. Jadi coba bayangkan kalau kita itu dipalingkan muka, ya maaf ya, dari istri atau suami melengos terus, kita kan redeknya bukan main. Nah, ini Allah yang memalingkan mukanya Allah kepada kita. Allah tidak suka melihat kita. Betapa kita itu akan mengalami proses keterenyuhan, kesedihan yang luar biasa. Kecuali memang Anda, kita semua, maaf Bapak Ibu sekalian jamaah, enggak duwe rasa wedi, enggak punya rasa takut pada Allah, ya sudah. Nah, ini dengan demikian Allah mengatakan kalau umat itu dengan saya, ya saya punya karam, saya punya cinta, saya punya kasih, saya punya dermawan, saya punya lemah lembut, ya saya rangkul. Tapi kalau Anda, wahai manusia, kok sehari-harinya melengos dengan saya, hanya urusan-urusan yang perlu tapi diagung-agungkan, yaitu dunia, ya udah. Saya bisa jadi melengos, saya bisa memalingkan diri saya, memalingkan kepada kamu, kira-kira pengertian singkat dari kalimat itu seperti itu. Ishadu ya malakati anni qad ghafartu laha, katakanlah wahai malaikat dan sampaikan kepada orang itu, ya, anni qad ghafartu, saya telah memberi ampunan kepadanya. Kalau sudah diampuni Allah, tidak punya dosa, apalagi kalau tidak surga. Kalau itu karena memang rahmat Allah yang datang. Nah, dengan demikian, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla atuzanu. Ayo kita muhasabah sekarang. Kita itu melengos, kita itu mencari Allah atau mencari dunia? Kita itu mencari jabatan atau mencari keberkahan? Kita itu mencari uang yang banyak atau rezeki yang berkah? Kita introspeksi. Jadi setelah ada dialog itu, Imam Ghazali mengatakan sebaiknya sekarang, wahai ayuhal walad, kira-kira gitu, lakukanlah namanya hasibu anfusakum, berhisablah kamu sebelum kamu dihisab, artinya belum mati, ya. Ya, antuhasabu, ya, wazinu, dan kamu harus timbang-timbang sebelum kita nanti sampai di mizan, timbangan di yaumil akhir. Kalau kita masih kurang dan harus merasa kurang, ya bismillah. Mari kita terus untuk mendekatkan diri pada Allah, ilmu dan amal, istighfar, ibadah. Ya, syukur-syukur alhamdulillah sudah pada siap untuk dunia tasawuf, sudah pada dunia sufi. Dan sufi bukan berarti meninggalkan dunia loh ya. Kita hidup di dunia kok. Maaf, sufi bukan berarti gembel loh ya. Enggak. Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai makomnya. Ada sufi yang dalam posisi menjadi presiden, wapres, ada. Ada yang memang di gunung-gunung juga ada. Para alim, para guru, para dermawan, dan juga pada posisi di dunia profesional ada. Jadi dengan demikian orang yang sufi itu bukan berarti meninggalkan dunia. Hanya dunia itu cukup di tangan, jangan dimasukkan di dalam hati. Oke. Satu kalimat dua terakhir ya. Wa qala Aliun radhiyallahu an man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fawa mutamannin. Sayyidina Ali ya karma wajah Khulafaur Rasyidin mengatakan apa? Man dhanna annahu bidunil jahdi, siapa yang saja yang menyangka bahwa ia dengan tanpa usaha keras, ya, dia menyerah, ya, yasilu fawa mutamin. Dia akan merasa yasilu, tawasul, wusul pada Allah, ya, fahuwa mutamannin. Ini adalah orang yang ngelamun, orang yang menghayal, tamanni, orang yang menghayal. Loh, orang tidak pernah berupaya, kok njaluk sukses? Orang tidak pernah ibadah, orang tidak punya zikir, kok njaluk surga? Nah, kira-kira gitu oleh Sayyidina Ali disebutkan ya fahuwa mutamin. Orang itu juga adalah pemimpi. Orang itu adalah penghayal. Dan orang itu adalah halu, kalau anak sekarang halusinasi. Nah, dengan demikian kita harus melakukan upaya-upaya terus mendekatkan diri pada Allah. Imam Ali juga mengatakan wa man dzanna annahu bi badlin jahdi yasilu fawa mustaqnin fawa mustaghnin. Tapi sebaliknya orang yang mengira annahu bi badlil jahdi, karena sungguh-sungguhlah saya tuh yasilu, saya wusul pada Allah, saya bisa sampai pada surga, saya bisa tajalli bersama Allah. Wusul ilallah itu adalah cita-cita orang sufi, sampai pada Allah, berjumpa liqa'illah. Itu adalah cita-cita seorang sufi. Bukan surga neraka, tapi memang wusul ilallah. Ya. Yasilu fawa mustahinun, dan dia itu adalah disebut orang yang nggak tahu diri. Dia kayak yakin, terlalu optimis, ujungnya ngeletrek. Nah, padahal kan kita ya, kita semualah introspeksi ya.
terlalu optimis, saya mampu, saya harus menentukan, saya harus begini, ternyata ngeletek. Nah, itu berarti orang ini juga tidak benar. Jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah itu menentukan di dua. Orang berikhtiar, ya nanti tahu, nanti takdir. Tapi kalau orang pasrah tidak ikhtiar, itu juga salah. Jadi dengan demikian, ini orang Ahlussunnah wal Jamaah itu mempertemukan antara ikhtiar, tawakal, dan juga baru takdir. Fa idza azamta fatawakal Allah. Kalau Anda bersemua pada sesuatu yang baik dan kebaikan itu kita yakini, ya raihlah, upayakan. Tapi kalau belum mampu, terus berupaya. Nanti Allah insya Allah akan mengabulkan kita semuanya. Terima kasih para salikin. Itu yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Satu kalimat saja, ini ada hubungannya. Wa qala Al-Hasan rahimahullah ta'ala tolabul jannati bila amalin dzambun minadz-dzunbi. Ini Imam Hasan Bisri juga mengatakan, ya, tolabul jannah, golek surga, mengharap surga, bila amalin, kalau seseorang itu tidak mengamalkan, dzambun minadz-dzunub. Ini dredeg saya membaca ini. Dosa segala dari dosa. Dzambun minadz-dzunub adalah satu dosa di antara berbagai dosa. Ini dosanya dosa itu njaluk surga, tapi enggak beribadah. Ya. Njaluk surga tapi amalnya jelek. Njaluk surga enggak pernah zikir. Njaluk surga yang dicari, yang dijalankan sehari-hari zalim, menyiksa orang, menfitnah, menghibah. Ini adalah dzambun minadz-dzunub. Dosanya sedosa-dosanya. Jadi dengan demikian Imam Hasan Bisri itu adalah bagian dari seseorang yang kalau surga ya amalkan jalan menuju surga. Kita mau ke Jakarta, amalkan laku untuk menuju Jakarta. Begitu juga kemana. Jadi orang itu harus jalan. Kadangkala manusia itu lupa. Kalau sudah jalan, masuk di dalam manzilah, dalam terminal, dalam tempat ngombe, ampiran. Loh, ampirannya itu loh kok malah yang disenengin. Maunya tuh akhirat, tapi kok dunyane iku lho sing digoleki terus sampai lupa akhiratnya. Nah, ini yang penting, konsistensi menuju akhirat itu harus kita jalankan. Maka para ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam hal menyampaikan beberapa hal di dalam ngaji kita Ayyuhal Walad, kitab yang sangat bagus dan ini menjadi pegangan kita sehari-hari. Moga-moga mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan berkah dari beliau. Dan mohon maaf jika saya dalam menyampaikan ini ada sesuatu yang salah. Alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.